الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang mana guru kita saat ini sedang melaksanakan daripada ibadah umrah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita doakan beliau menjadi umrah makbulah, umrah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama yang hadir tempat ini insyaallah bisa umrah bareng-bareng guru kita. Amin. Kalau yang lemes nggak bakalan umroh, kalau yang kenceng bakalan umroh. Amin. Amin. Umroh bareng guru kita. Amin. Tapi pakai bayar masing-masing. Begitu pula Al-Habib Abdullah yang lagi ada urusan, kita doakan urusan beliau lancar. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru kita Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dijadikan keturunannya keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir tengah-tengah kita tamu dari Khautah Al-Habib Muhdar Al-Habsi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula Al-Habib Yusuf Al-Idrus, begitu pula saudara beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan ada Al-Habib Syauqi Al-Habsi, begitu pula Al-Ustad Abdul Razak Qasdi, dan begitu pula Ustad Anwar Al-Bantani. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat, dan para asatid yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di dalam bulan yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia seperti biasa. Di dalam malam Ahad kita berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita telah sampai di dalam bulan Rajab. Apa sih bulan Rajab? Sampai dikatakan bulan Rajab adalah sahrul istighfar, bulan yang namanya bulan istighfar. Bahkan Al-Habib Muhammad Al-Haddar beliau mengarang daripada salah satu daripada kitab yang berhubungan dengan bulan Rajab. Apa kata beliau? Bulan Rajab ini ayyamul istighfar, hari-hari yang di dalamnya perbanyak istighfar. Apa di antaranya? Yang mana tadi kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itu mah doa duduk di antara dua sujud, ente gak fokus apa gimana nih? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kata para ulama, bahkan ada yang namanya mayut labu fir Rajab. Apa yang kita cari di dalam bulan Rajab ada salah satu kitab. Apa? Yaitu kita baca 70 kali pagi hari, 70 kali malam hari. Kira-kira sering baca apa enggak? Sering baca apa enggak? Nah, besok kita baca. Dari malam sekarang kita baca minimal 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kira-kira pendek enggak? Pendek, tapi malesnya kadang ya. Malesnya, makanya besok kita amalin. Apaan? Baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca daripada Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar? Tahu Sayyidul Istighfar? Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ente pada diem, taunya lato-lato mulu sih. Main lato-lato aja. Taunya lato-lato. Sayyidul Istighfar tahu nggak? Sayyidul Istighfar adalah pemimpin daripada istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya disebut pemimpin istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kata ulama, baca minimal 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam
hari yang dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Imamun Al-Bukhari, ya. Barang siapa, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa seorang hamba membaca Sayyidul Istighfar, tadi Sayyidul Istighfar, baca di pagi hari, kalau meninggal sebelum malam, maka orang tersebut dicatat menjadi ahli surga. Pengen gak jadi ahli surga? Pengen gak jadi ahli surga? Pengen, makanya istiqomahin baca Sayyidul Istighfar. Dan barang siapa yang baca di malam hari sebelum pagi meninggal dunia, maka dicatat menjadi ahli surga. Nah, yang kedua, ini amalan yang kedua. Yang ketiga yang diriwayatkan, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut. Kapan? Yaumul Khamis, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Di dalam riwayat yang barang siapa yang puasa di 3 hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari api nerakanya Allah. Di dalam riwayat lain bakalan dicatat seperti ibadah 900 tahun. Kira-kira kuat nggak kita 900 tahun? Ada yang kuat? Boro-boro 900 tahun, berapa jam aja gue udah nggak kuat, ya. Makanya ini keutamaan puasanya kapan? Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Syaratnya 3 hari berturut-turut, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan perbanyak apaan? Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang tadi juga kita baca. Apaan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Itu doa makan, ya. Doa makan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini perbanyak doa tersebut supaya apa? Supaya kita sampai ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan siap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini Rajab Sayyidul Istighfar. Makanya kata Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ini istighfar ini dapat melembutkan hati. Dan istighfar pula akan menetapkan daripada keimanan. Makanya sering-sering baca istighfar. Sebagaimana tadi Imam Haddad menjelaskan di dalam kitab Nasha'ih Diniyah, manfaat yang begitu besar tatkala kita sering baca istighfar. Bahkan kata ulama, ya, bahkan pernah ada salah seorang datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini khairut tabi'in, ya. Khairut tabi'in, paling baiknya, paling sebaik-baiknya tabi'in yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri di kota Basrah, ya. Nanya, ada orang datang, wahai imam, saya nggak punya keturunan, apa amalannya? Perbanyak istighfar. Datang lagi orang, wahai imam, saya belum punya yang namanya pekerjaan, yang namanya cari rezeki itu susah, apa? Baca yang namanya istighfar. Ini makanya istighfar manfaatnya begitu besar. Perbanyak istighfar terkhusus di dalam bulan Rajab. Yang terakhir, saya telah meninggal yang kemarin alhamdulillah ditahlilkan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yaitu orang tua saya. 2 minggu yang lalu orang tua saya meninggal dunia. Dan subhanallah, ya, subhanallah, pelajaran yang saya ambil yang begitu indah. Makanya dijelaskan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan daripada mayit. Bahkan Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar, gala ashabuna, teman daripada sahabat Imam An-Nawawi, bahkan ashabu Syafi'iyah mengatakan kalau ada di dalam diri mayit suatu ketakjuban, ya. Seperti apaan? Waktu dimandiin dilihat mayitnya bercahaya, ataupun mayitnya harum, itu dianjurkan untuk diceritakan. Dan subhanallah, ya, subhanallah, abah saya nggak ada yang namanya sakit tuh, nggak ada, ya, kakinya doang sakit, ya. Pas malamnya didatengin Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ya, didatengin, besok paginya ngobrol biasa, dan subhanallah berkat dekat dengan orang soleh. Ya, abah saya bukan seorang ulama, tapi dekat dengan orang-orang soleh, cinta sama orang soleh. Bahkan kita diajarkan pernah yang namanya Al-Habib Salim Asy-Syatili datang ke puncak, ya, datang ke Cipayung. Saya masih ingat, anak-anaknya dibawa semuanya. Cuma apa? Datang ketemu, cium tangan, habis itu pulang, ya. Supaya apa? Mengajarkan supaya tertanam di dalam hatinya cinta sama orang-orang soleh, cinta kepada wali min auliyaillah, supaya tertanam di dalam anak tersebut cinta kepada orang-orang soleh. Sampai pagi subhanallah sarapan bareng, habis itu BAB,
ya. Habis itu kencing, dibersihin dulu perutnya, ngobrol biasa, ya. Ngobrol biasa, saya tanya, "Bah, mau kemana?" "Saya mau tidur." "Mau tidur?" "Iya, mau tidur." Mau tidur jam 10.45. 10.45 berdiri, ya, benerin sarung. 10.45 benerin sarung, duduk madep ke kiblat, nazak. Nazak cuma 5 menit, subhanallah. Ditalkinkan oleh istri saya, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai matanya merem mengucapkan kalimat Allah, baru meninggal dunia, subhanallah. Ini mati yang dalam keadaan begitu indah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma sya'alih. Meninggalnya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Dan subhanallah, kebiasaan orang tua saya diajarin yang namanya sering hadir majelis taklim, ya. Sering hadir majelis taklim sampai subhanallah, sampai kakinya sakit. Saya pernah benerin sarung rapi, pakai koko, pakai sarung. Nanya abah saya, "Mau kemana?" Dijawab sama dijawab sama saya. Kata saya, "Mau hadir majelis, bah." Kata abah, "Kok nggak ngajak-ngajak?" Subhanallah, sampai kakinya sakit masih ingat pengen hadir majelis taklim. Sampai subhanallah umur 70 tahun lebih, abah saya kadang bawa motor sendiri buat apaan? Hadir majelis taklim, ya. Makanya kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majelis taklim ini adalah sabunul qulub, sabunnya hati. Kalau kita pengen hati kita bersih, istiqomah hadir majelis taklim. Kalau kita pengen yang namanya meninggal husnul khotimah, hadir majelis taklim. Sampai orang-orang ngomong sama abah saya, ngomong apaan? "Beb, Habib ini udah tua, udah waktunya duduk Habib." Orang datengin Habib. Apa kata abah saya? Enggak, saya pengen seenggaknya duduk kita di majelis seperti ini. Kita duduk dari rumah bawa motor, kita sama-sama duduk capek lama, seenggaknya saya duduk, kata abah saya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa saya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh bayangin, ya. Sampai subhanallah, sampai saya mandikan jenazah abah saya itu subhanallah bercahaya. Berkata apa? Istiqomah hadir majelis taklim. Makanya yang saya ambil pelajaran dari abah saya subhanallah, sampai dihatamkan Al-Quran di Hadramut, disolatkan gaib oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai kakak beliau ada di kota Seoul itu menghatamkan daripada Al-Quran di Masjid Habib Toha bin Umar As-Segaf, dihatamkan di mana-mana, sampai di Masjid Ampel disolatkan gaib, subhanallah, di mana-mana didoakan oleh orang-orang. Makanya kata Imam Haddad di dalam kitab Sabilul Ittikar, apa kata Imam Haddad? Man dzakara dzukira, kata Imam Haddad. Barang siapa yang mengingat, senantiasa ingat, sampai subhanallah pelajaran yang saya lihat, abah saya paling cinta terhadap ibunya. Sampai nggak rela kalau seandainya ibunya sakit hati. Sampai begitu taat terhadap orang tuanya, sampai senantiasa mengingat orang tuanya. Makanya kata Imam Haddad, man dzakara dzukira. Barang siapa yang senantiasa mengingat orang tua kita, kita doain orang tua kita kirimkan Al-Fatihah terhadap orang tua kita, maka kita bakalan diingat. Waman nasya nusya, kata Imam Haddad. Tapi kalau kita lupa, gak mau kita doain orang tua kita, gak mau kita hadir majelis taklim. Makanya kalau kita hadir majelis taklim kayak kita tadi, ya, di awal kita kirimkan Al-Fatihah terhadap orang-orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita nanti meninggal, anak kita bakalan ingat sama kita. Makanya kata Imam Haddad tadi, kalau kita ingat, makanya istiqomah. Setiap hadir majelis taklim, orang tua kita didoain di majelis taklim. Setiap hadir majelis taklim di mana-mana tuh orang tua kita didoain. Makanya istiqomah hadir majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus semoga orang tua saya Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, Allah hapuskan daripada dosa-dosanya, dan dijadikan keturunannya keturunan salihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.